Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas setiap anugerah Tuhan, khususnya untuk Mimbar Reform Injili Indonesia yang ada di kota Beijing. Kami berterima kasih karena di era pandemik ini Tuhan menjaga kami, di mana kami yang bekerja, kami yang sekolah, maupun kami yang mengerjakan setiap pelayanan di dalam lingkupan cinta kasih-Mu, Engkau tidak habis-habisnya untuk memberikan tuntunan bagi kami. Kami percaya di era pandemik ini, banyak hal yang membuat kami lelah, banyak hal yang membuat kami bosan, banyak hal yang membuat kami tidak tahu bagaimana kami harus mengambil keputusan. Karena era pandemik ini membuat kami menjadi orang yang sangat kecil, orang yang terlalu lemah iman, dan menjadi orang yang sangat-sangat tidak punya akan satu kepercayaan yang kokoh. Tapi kami percaya ya Tuhan, melalui era pandemik ini, kami senantiasa didewasakan oleh Tuhan. Untuk kami dapat melihat bagaimana segala sesuatu yang bersifat temporary tidak boleh merampas sukacita kekal yang ada di dalam diri kami semua. Kami percaya sukacita kekal ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan sudah menganugerahkan kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Cungkok dan khususnya untuk teman-teman kami yang ada di Beijing. Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga mereka, supaya Tuhan yang senantiasa di dalam setiap hari-hari mereka, di dalam pekerjaan, di dalam studi, maupun juga di dalam setiap kehidupan yang mereka hadapi. Kami berdoa kiranya mereka tidak kehilangan iman, mereka tidak kehilangan akan kokohnya Injil Tuhan. Tapi kami berdoa supaya kerohanian mereka jangan semakin lama semakin mundur. Tapi biarlah hati mereka dan juga jiwa mereka semua senantiasa di-refresh oleh Tuhan, sehingga terus api rohmu yang suci membakar hati mereka. Sehingga mereka meskipun harus mengalami kebosanan, mereka mengalami akan satu tantangan-tantangan yang begitu membuat mereka goncang iman. Maupun pada saat mereka harus melihat realita-realita yang seakan-akan tidak sesuai janji Tuhan. Kami berdoa, biarlah mereka terus dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap pertanyaan-pertanyaan hidup yang ada di depan mata. Tuhan, kami berdoa, biarlah roh-Mu yang kudus memimpin setiap hidup mereka. Kami berdoa juga untuk pertemuan hari ini, khususnya dalam renungan yang singkat yang akan kami kumpulkan bersama. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang pakai renungan, khususnya dalam persekutuan Natal bersama dengan MRI Beijing pada hari ini. Biarlah Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kami, sehingga hamba Tuhan dan jemaat Tuhan semua dibawa di dalam satu hati yang sama kepadamu, untuk kami dapat memperingati Natal dengan kusuk di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan renungan sebelum kami akan sharing maupun kami akan berdoa. Kami serahkan waktu kami ke depan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih. Amin. So sekalian, pada saat kita merayakan Natal, khususnya melihat bagaimana dunia menafsirkan Natal di dalam caranya. Dan pada saat dunia menafsirkan akan Natal dengan satu perayaan yang dianggap adalah perayaan yang sekuler. Di saat kita melihat Natal sudah tidak lagi bicara tentang Yesus, tapi Natal bicara tentang akan liburan, bicara tentang akan namanya perayaan, pesta pora, maupun juga Christmas sale dan sebagainya. Nah, sudah kita melihat itu sudah menjadi lumrah dan seakan-akan menjadi sebuah sesuatu yang normal yang kita lihat di dunia ini bagaimana membaca tentang Natal. Tetapi justru kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa pandangan sekuler seperti itu adalah pandangan yang abnormal. Itu bukan sesuatu yang normal. Karena Natal tanpa Kristus itu bukanlah Natal yang sesungguhnya. Maka yang dirayakan oleh dunia adalah Natal yang palsu. Yang ditafsirkan oleh dunia adalah Natal yang palsu. Dan yang dijalankan dan dihidupi oleh dunia mengenai Natal, semuanya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka itulah kenapa pada saat kita melihat hari ini, Beijing menjadi begitu indah dengan pohon Natal yang begitu indah. Di mana-mana kita melihat bagaimana mereka membawa akan warna-warni,
menjadi sesuatu yang indah di kota Beijing. Tetapi semuanya itu adalah palsu di saat semuanya hanya bicara tentang kemeriahan, bicara tentang apa yang namanya keindahan, bicara tentang warna-warni, tetapi tidak memiliki Kristus yang menebus dosa manusia. Maka ini menjadi satu hal yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab, khususnya pada saat mereka menjalankan semuanya itu, tetapi mereka tidak mau kembali kepada apa yang benar. Maka sudah melalui hari ini, saya mau sharing tentang satu hal, yaitu bagaimana kita merayakan Natal dengan satu konsep yang diajarkan oleh kitab suci. Kenapa kita memperingati Natal? Kita tahu bahwa Natal adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Kita tahu bahwa pada saat kita merayakan Natal, kita fokus kepada bayi Kristus yang lahir melalui rahim seorang perawan yang namanya Maria. Dan melalui akan perawan itu, yang tanpa benih sperma dari laki-laki menghasilkan akan satu keturunan yang namanya Yesus. Maafkan. Dan sudah pada saat kita melihat ini menjadi satu berita yang menyatakan sebuah kebenaran bahwa Natal haruslah berbicara tentang Yesus Kristus. Maka pada saat kita melihat dunia sudah tidak lagi bicara tentang Kristus, tapi bicara tentang apa yang secara luar, bicara tentang kemeriahan, bicara tentang sukacita, bicara tentang damai sejahtera, semuanya itu adalah penipuan. Dan itulah kenapa kita harus menjadi orang yang setia kepada ajaran kitab suci. Dan bagaimana kita melihat bahwa Natal sebenarnya bicara tentang apa. Saudara, hari ini melalui kesempatan ini saya mau sharing tentang satu hal, yaitu Natal bicara tentang pengharapan. Natal bicara tentang secercah pengharapan, di mana pengharapan itu adalah pengharapan yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak peduli Kristen maupun tidak Kristen. Tidak peduli mereka percaya atau tidak percaya. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya membutuhkan pengharapan. Tapi pengharapan apa yang menjadi satu pengharapan yang sejati, khususnya pada saat orang percaya merayakan Natal. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat kepada 3 poin. Pertama yaitu kita bicara tentang pengharapan di masa lalu. Jadi mana kita melihat di dalam masa lampau, Tuhan sudah berfirman. Tuhan sudah berfirman untuk bagaimana kita belajar hidup berpengharapan. Pada saat kita lihat manusia sudah jatuh di dalam dosa, padahal sudah dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tapi manusia akhirnya jatuh di dalam dosa. Maka manusia sudah tidak punya pengharapan lagi. Tapi justru Tuhan Allah memberikan akan pengharapan kepada manusia, yaitu melalui akan satu hal, diberikan baju yang diambil dari binatang, di mana darah harus tertumpah untuk memakaikan baju kepada laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Dan sehingga di situ dia sudah tidak lagi malu, tapi sudah dapat memiliki pengharapan, yaitu dia dapat menjadi orang yang tidak takut lagi, tidak malu lagi, tetapi sudah diberikan akan satu solusi. Nah, saudara, hari ini saya mau sharing 3 poin, dan saya juga akan sharing 3 ayat untuk kita semua. Maka saudara, di dalam perjanjian lama, pengharapan sudah dibicarakan di dalam akan satu konsep, yaitu juru selamat akan datang. Jadi di dalam kitab perjanjian lama kita melihat bagaimana Tuhan Yesus akan lahir ke dunia, lahir di Bethlehem, lahir melalui seorang perawan yang mengandung, itu bukan baru terjadi di saat hari di mana Maria menerima konfirmasi dari malaikat. Tidak. Tapi justru kita melihat di dalam perjanjian lama, sudah ada janji Tuhan yang secara spesifik diberikan kepada orang-orang di dalam perjanjian lama, bahwa Yesus akan lahir dari seorang perawan, di mana Roh Kudus yang akan menjadikan akan anak ini untuk lahir ke dalam dunia sebagai juru selamat. Maka saya pertama akan mengajak saudara melihat Christmas Hope,
yaitu pengharapan Natal, itu sudah dinyatakan dari janji Allah di dalam masa lampau. Dan saya mengajak saudara untuk membuka di dalam kitab suci, di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Saya minta untuk Jasmine bisa bantu baca. Jasmine bisa bantu baca Iya kok, Yesaya bentar ya 7 kok. ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Bentar kok. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, saudara. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Yaitu sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Nah, saudara, coba lihat. Ayat ini adalah satu ayat di zaman Yesaya. Beda antara Yesaya dengan zaman Yesus itu ratusan tahun, saudara. Perbedaannya ratusan tahun dan di dalam ratusan tahun kita melihat bagaimana apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama, yaitu seorang anak akan lahir dari perempuan muda yang mengandung. Di sini menjadi satu konfirmasi, yaitu apa, saudara? Janji Tuhan adalah janji yang berpengharapan, dan janji yang berpengharapan itu adalah janji yang sudah dinubuatkan di dalam masa lampau dan digenapi. Nah, saudara, ini menjadi satu konfirmasi, yaitu apa? Pengharapan Tuhan adalah pengharapan yang tidak mungkin salah. Penghormatan yang kita harus nyatakan kepada pengharapan Allah yaitu apa? Yaitu pengharapan Allah tidak akan pernah gagal. Sekali pengharapan Allah dinyatakan di dalam sejarah, maka kita percaya bahwa semuanya itu akan menjadi realita. Maka fakta sejarah akan mencatat bahwa apa yang dinubuatkan pasti digenapi karena semua itu datangnya adalah dari Allah. Maka sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Jadi saudara, waktu kita melihat manusia sudah jatuh di dalam dosa, manusia butuh juru selamat, tapi tidak seorang pun manusia yang bisa menjadi juru selamat bagi sesamanya. Maka Tuhan menyatakan bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan lahir ke dalam dunia dan akan memberikan pengharapan bagi setiap orang percaya. Dan semuanya itu dinyatakan di dalam perjanjian lama. Dan salah satunya Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan, Tuhan sendiri yang memberikan tanda itu kepadamu. Nah, saudara, dan kita melihat dari sini Yesaya 7:14 beda ratusan tahun dengan zaman Yesus lahir, tetapi pada saat dalam ratusan tahun ini kita melihat konsistensi janji Allah ditepati. Konsistensi pengharapan Allah ditepati. Dan konsistensi yang dijanjikan Allah tidak mungkin diingkari. Maka ini menjadi satu dalil di mana apa? Pekerjaan Tuhan tidak peduli di dalam durasi ratusan tahun sekalipun. Tuhan bukan ingkar janji. Mungkin banyak orang menunggu waktu Tuhan dan waktu menunggu waktu Tuhan, kita seakan-akan dari orang yang tidak melihat realisasi dari datangnya waktu Tuhan tersebut. Saudara, mungkin kita akan berkata bahwa Tuhan itu bohong. Kita berkata Tuhan itu tidak memiliki akan konsistensinya. Dan seringkali kita mungkin akan berkata bahwa apa Tuhan adalah asal ngomong, asal janji. Tapi tidak memberikan penepatan janji. Nah, saudara, tetapi kita melihat di dalam ratusan tahun, Tuhan menyatakan akan penggenapan janjinya. Nah, saudara, ini menjadi satu konfirmasi, yaitu apa, saudara? Waktu kita hari ini percaya bahwa sejarah adalah milik Tuhan. Sejarah adalah di dalam kedaulatan Tuhan. Maka waktu hari ini kita juga bergumul di era pandemik ini, kita mengalami akan banyak kesusahan, kita mengalami banyak kebosanan, kita mengalami begitu banyak akan satu pro and kontra di dalam kehidupan kita. Kita punya banyak hal yang kita khawatirkan. Dan di dalam kekhawatiran yang kita punya ini, bagaimana kita bisa punya
iman yang setia? Bagaimana kita masih punya iman yang kokoh? Gimana kita masih punya iman yang gigih? Khususnya mempercayai bahwa pengharapan Tuhan belum selesai. Pengharapan Tuhan masih berjalan sampai sekarang. Dan pengharapan Tuhan di dalam waktunya terus membuat kita seharusnya untuk memegang janjinya senantiasa. Maka apa yang menjadi pengharapan di masa lampau, di mana the virgin birth, yaitu adalah kelahiran dari seorang perempuan yang perawan itu, ini menjadi satu hal yang dinubuatkan dan digenapi. Dan apa yang dinubuatkan itu, yaitu datangnya juru selamat, dan digenapi di dalam kelahiran Yesus yang adalah juru selamat, maka di sini menunjukkan bahwa apa? Natal benar-benar adalah bicara tentang pengharapan. Dan pengharapan di situ bukan pengharapan di dunia ini, tapi pengharapan adalah pengharapan yang kekal di situ. Nah, Saudara, maka di sini hal yang pertama kita bicara tentang Christmas hope. Kita bicara tentang pengharapan Natal. Dan pengharapan Natal bicara tentang satu hal, yaitu kedatangan Kristus yang adalah juru selamat. Dia sungguh-sungguh yang tercatat di dalam perjanjian lama di masa lampau, tergenapi di dalam masa perjanjian baru. Dan menunjukkan satu fakta sejarah, bahwa pengharapan sungguh-sungguh datang. Pengharapan sungguh-sungguh ada. Pengharapan sungguh-sungguh terjadi. Dan dengan status statement itu, bagaimana kita hari ini di era pandemik ini sebagai orang percaya? Sudah kita percaya di era pandemik ini, Tuhan menyatakan bahwa Ia setia di dalam janjinya. Dia setia di dalam pengharapannya. Dan dia setia memberikan akan satu dalil bagi kita. Yaitu apa? Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan Tuhan yang akan datang kembali adalah Tuhan yang menyiapkan tempat bagi kita orang percaya untuk kita bisa diterima di rumah Tuhan. Nah, itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah kita diterima di rumah kekal, yaitu adalah di surga. Dan kita justru menerima tempat yang disiapkan oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus sendiri untuk kita. Ini adalah janji Tuhan. Dan kita sampai sekarang mungkin berkata, mana saya belum lihat. Saudara, kalau kita melihat justru ratusan tahun nubuat itu didengungkan, terdengung, terkumandang, dan sebagainya. Tapi setelah ratusan tahun, disitulah bukti bahwa janji Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Maka dengan hari ini kita menunggu kapan Tuhan Engkau memberikan hidup kekal kepada kami, kapan Tuhan Engkau akan memberikan jaminan keselamatan bagi kami, kapan Tuhan kami bisa masuk surga. Sudah sampai hari ini mungkin kita akan masih berada di dalam sebuah pergumulan yang ada. Tetapi justru kitab suci mencatat bahwa apa? Tuhan adalah Tuhan yang tidak ingkar janji. Tuhan adalah Tuhan yang menepati pengharapannya. Maka saudara, inilah yang juga perlu kita pegang bersama. Ini yang perlu kita imani bersama. Era pandemik ini mungkin banyak dari kita harus mengalami pergumulan-pergumulan yang kita tidak pernah expect. Saudara, di dalam tahun ini saya kehilangan seorang om, di mana om saya itu adalah om yang paling favorit dari antara semua om. Banyak kami, para keponakan-keponakan menganggap dia adalah satu-satunya om yang sangat punya semangat muda. Yang bisa kumpul dengan anak-anak kecil. Yang bisa kumpul sama remaja. Bisa kumpul sama orang dewasa. Dia punya kelebihan, dia bisa masuk di dalam dunia siapa saja. Nah, saudara, dan pada saat di dalam tahun ini kami kehilangan dia. Kenapa? Karena sakit, di mana komplikasi yang terjadi. Sehingga akhirnya dikatakan bahwa kemungkinan juga adalah kena COVID. Nah, sudah sampai sekarang kita nggak tahu apa betul karena COVID. Karena segala sesuatu komplikasi, maka semua bisa saja. Tetapi sudah waktu itu kami sangat kehilangan. Kami sangat akan mengalami sebuah duka cita. Dan dalam duka cita yang kami alami itu, duka cita yang sangat terpukul, khususnya kami sebagai para ponakan. Kenapa, saudara? Karena kami sangat dekat. Dan sudah dalam keadaan seperti ini,
kami sudah kehilangan salah satu orang yang kami sayangi. Tetapi meskipun demikian di era pandemik ini, kami tetap percaya bahwa meskipun kami harus berduka cita, tapi kami percaya bahwa Dia sudah ada di tangan Tuhan. Karena imannya, karena apa yang dia percaya, dan apa yang dia lakukan sebagai sebuah kelakuan untuk bisa menyatakan imannya kepada orang lain. Semua orang mencatat bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kita percaya orang yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti berikan tempat yang benar, tempat yang baik. Maka saudara, dengan hal itu, duka cita kami alami di era pandemik ini. Tapi di satu sisi yang lain kami bersuka cita. Karena melalui kehidupannya dia dipakai Tuhan. Melalui kehidupannya dia jadi akan instrumen keselamatan bagi orang lain. Maka saudara, ini menjadi satu bagian untuk mengajarkan kepada kita. Di satu sisi, kita harus berhadapan dengan apa yang namanya tantangan. Tetapi di satu sisi yang lain, iman, kepercayaan tidak boleh goyah, tidak boleh hilang, tidak boleh kendor, dan tidak boleh mengalami akan satu hal, yaitu kita kehilangan iman itu. Maka sudah seperti nubuat kitab suci yang ratusan tahun Tuhan genapi. Demikianlah kita harus memiliki hati. Tuhan, Engkau berjanji, dan di dalam janjimu, Engkau pasti akan menepati. Maka tidak peduli kapan Engkau akan menjawab janjimu. Mungkin aku masih hidup, Tuhan memberikan janjimu. Tapi mungkin aku sudah mati sekalipun, Tuhan masih belum kunjung beri jawaban akan semuanya itu. Tetapi dalam hati saya akan tetap percaya bahwa janjimu sungguh-sungguh akan terjadi. Sungguh-sungguh semua akan terbuka dan sungguh-sungguh semua akan dinyatakan. Saudara, seperti Sadrak, Mesak, Abednego waktu dia masuk di dalam dapur api. Dia ngomong apa, saudara? Dia berkata, kalau Tuhan tolong saya, tolong kami, maka kami akan tetap bersyukur pada Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan tidak tolong kami sekalipun, kami tidak akan goyang iman. Kami tetap akan menyembah Tuhan. Sudah semangat seperti itu adalah semangat yang menunjukkan bahwa janji Tuhan tidak mungkin digoncangkan. Maka tidak peduli waktu aku masih hidup atau aku sudah meninggal sekalipun, Tuhan sudah berjanji. Aku percaya bahwa setiap pengharapan Tuhan pasti akan digenapi. Tidak peduli di zamanku, di zaman anak-anakku, atau di zaman siapapun. Tapi di saat semua itu digenapi oleh Tuhan Allah. Maka itu menunjukkan Tuhan tidak ingkar janji. Maka itu yang pertama, saudara. Maka Christmas hope, yaitu pengharapan Natal, tidak bisa lepas dari pertama, janji Natal di dalam masa lampau. Nah, kedua, saudara, yaitu adalah janji Allah di dalam kita menghidupi kehidupan kita di masa sekarang. Saudara, masa sekarang berbeda-beda. Kita sekarang di dalam satu masa yang sudah beda ribuan tahun dengan zaman Yesus. Kita dengan zaman Yesus sudah berbeda 2000 tahun. Dan di dalam 2000 tahun lebih. Dan kita mengalami present hari ini. Jadi tahun ini adalah our present time. Kita punya satu masa sekarang. Dan waktu kita melihat masa sekarang, bagaimana saya berpengharapan? Kalau masa lampau menunjukkan bahwa dia menyatakan janjinya dan Tuhan menggenapi di dalam waktunya, kita bisa belajar. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana saya menjalani present time saya, masa sekarang saya, di mana saya berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, pada saat kita melihat banyak orang tidak bisa punya kesabaran untuk memiliki akan satu hal, masa sekarang tetap beriman kepada Tuhan. Kita melihat di dalam perjanjian lama, kita melihat begitu banyak akan catatan-catatan di mana mereka sudah dengar firman Tuhan, mereka sudah dengar apa yang dikhotbahkan, bahkan mereka sudah dengar apa yang sudah Allah sendiri firmankan atau malaikat firmankan, tapi ada yang taat, tapi ada yang tidak taat. Contoh saudara siapa? Abraham punya istri.
Pada saat Abraham sudah umur ratusan tahun, lalu istrinya Sarah umur 90 tahun. Lalu malaikat berkata bahwa engkau akan punya anak. Dan waktu itu Sarah menertawakan. Kenapa? Aku umur 90, suamiku umur 100. Gimana mungkin aku bisa punya anak? Saudara, ini adalah satu hal. Sarah melakukan akan satu hal, yaitu dia menertawakan. Menertawakan siapa? Dia menertawakan janji Tuhan. Menertawakan kehendak Tuhan. Menertawakan apa yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya Tuhan membisukan Sarah dan mengatakan dan menyatakan bahwa apa? Engkau akan melihat. Hari ini Tuhan sudah menyatakan firman-Nya, tapi engkau menertawakannya. Maka apa? Oke, sekarang kau bisu, tetapi nanti kau akan lihat bahwa anakmu akan lahir dan anakmu akan menjadi satu benih. Bagaimana penerus di mana seperti janji Tuhan kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Maka itulah yang akan menjadi satu hal realisasi janji Tuhan. Dan akhirnya saudara, sungguh-sungguh terjadi. Yaitu apa? Yaitu melalui Sarah akhirnya muncul akan anak namanya Ishak. Dan saudara, melalui Ishak di situ akhirnya menunjukkan sebuah konfirmasi. Allah berjanji, sungguh-sungguh terjadi. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Abraham, apa yang dilakukan oleh Sarah. Pertama, Sarah menertawakan. Kedua, yaitu apa? Sarah memberikan Hagar yang adalah pembantunya untuk tidur bersama dengan Abraham supaya dapat keturunan. Padahal sudah dengar firman, sudah dengar khotbah, sudah dengar akan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tapi justru Sarah dengan tidak percaya, suruh untuk pembantunya orang Mesir untuk menjadi apa? Untuk menjadi istri kedua dari Abraham. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang terjadi dan akhirnya kita melihat Tuhan tidak berkati keturunan dari Hagar. Sudah, tapi Tuhan tetap pada pendiriannya, pada Ishak, maka Tuhan memberkati Ishak. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa sungguh-sungguh bahwa di dalam present time-nya mereka, Tuhan sungguh-sungguh bekerja. Tuhan sungguh-sungguh menjadikan apa yang dijanjikannya sungguh-sungguh terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya hari ini, kita menghidupi present time-nya kita. Dan di dalam present time-nya kita, saudara, gimana kita bisa sama-sama memiliki akan satu iman kepercayaan yang kokoh. Dan kita tetap punya satu hal, kita nggak jatuh seperti siapa yang namanya Sarah. Tapi kita bisa kuat seperti orang-orang yang diberikan oleh Tuhan akan satu tantangan untuk hadapi. Contohnya adalah Maria. Waktu Maria dikatakan bahwa kamu akan punya anak, kamu akan mengandung, dan anakmu itu harus dinamai Yesus. Dia kaget, kenapa? Aku belum nikah, aku belum kawin. Bagaimana mungkin aku melahirkan kalau aku belum bersuami? Saudara, saya kalau membayangkan menjadi seorang Maria itu tidak gampang. Kenapa? Karena Maria menghadapi satu masa di mana malaikat berkata, kamu akan mengandung. Oke Tuhan, puji Tuhan. Kamu akan mengandung dan dia harus namai Yesus. Oke, saya terima. Tapi setelah itu malaikat pergi. Setelah itu malaikat tidak muncul lagi. Dan coba bayangkan saudara, kalau di awal sebelum pregnancy, ya early pregnant, di situ sebelum terjadinya pembuahan dan sebelum terjadinya apa yang namanya rahim itu ada bayi, ada janin, saudara, malaikat sudah bicara di dalam rahimmu akan ada seorang anak. Oke, itu bisa diterima, saudara. Tetapi setelah itu malaikat pergi. Dan setelah pergi, coba lihat saudara, yang harus dihadapi oleh Maria yaitu apa? Dia harus bergumul dengan suaminya, dia harus bergumul dengan keluarganya, dia harus bergumul dengan keluarga suaminya, dia harus bergumul dengan orang-orang di sekelilingnya, dia harus bergumul sendirian. Saudara coba pikir,
menjadi seorang wanita yang belum punya suami, lalu dikasih janji Tuhan sih indah. Tapi waktu menghidupi proses janji Tuhan, gampang nggak saudara? Nggak gampang. Bagaimana dia harus bergumul sebagai seorang perempuan muda. Dikatakan aku akan mengandung tanpa suami. Aku mengandung, suamiku tidak melakukan apa-apa padaku. Dan suamiku tidak ambil andil, tapi dia harus bertanggung jawab. Gimana perasaan seperti itu? Lalu juga belum lagi dengan keluarga dan sebagainya. Saudara, saya percaya di dalam perjalanan seorang Maria mengandung bayi Yesus. Di dalam satu hal seakan-akan malaikat cuma bicara khotbah, setelah khotbah pergi, dan setelah pergi tidak memberikan guidance apa-apa. Sudah mungkin kita akan mengatakan bahwa apa? Ini malaikat kagak tanggung jawab. Malaikat cuma khotbah doang di depan mereka. Setelah itu tak ada tanggung jawabnya. Nah mungkin kita mengatakan, Tuhan mengapa cara kerjamu begitu? Mengapa Tuhan engkau justru adalah Tuhan yang hanya berfirman, setelah itu kami menghidupi firman-Mu dan kami menjalankan untuk-Mu dan kami menyelesaikan semua bagimu. Kok enak Tuhan, kau cuma berfirman, berfirman, berfirman. Kok enak engkau cuma berkhotbah, berkhotbah, berkhotbah. Saudara, seringkali kita melihat hal-hal seperti ini. Kita seringkali melihat bagaimana apa yang Tuhan janjikan, pengharapan yang Tuhan berikan, seakan-akan hanya sekedar sebuah retorika kalimat yang memberikan sebuah power bahwa apa? Tuhan berdaulat atas semua. Maka kita seakan-akan cuma harus taat dan kita harus mengikuti, kita harus menjalani. Sehingga seakan-akan kita tidak punya akan satu hal yaitu apa? Keyakinan akan melakukan semuanya itu. Saudara, saya percaya, saudara, menjadi seorang Maria di dalam kehidupannya sebagai ibu Yesus. Saya percaya dia adalah seorang wanita yang harus mengalami sebuah pergumulan berlipat-lipat di dalam menjalankan rencana Tuhan. Saudara, kalau Maria menghadapi seperti itu, saya ingin tanya, kita sebagai orang percaya, apakah pasti kita adalah orang yang bebas dari semua pergumulan itu? Apakah saudara juga adalah saudara orang percaya dan Tuhan tidak akan memberikan akan satu proses seperti Maria menghidupinya? Saudara, kalau saudara mau belajar kitab suci dengan sungguh, saudara akan melihat bagaimana setiap orang percaya itu mengalami proses-proses yang seakan-akan Tuhan itu tidak bersama-sama dengan mereka. Coba lihat saudara Daud. Daud yang dikenal sebagai hamba yang mengerti hati Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Tetapi di dalam Mazmurnya pun ditulis apa, saudara? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, coba pikir, di mana dia sudah dekat sama Tuhan loh. Tapi pada saat dia sudah dekat sama Tuhan, dan bahkan dia mengenal hati Tuhan, dikatakan, tapi justru yang ditulis yaitu apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah proses kehidupan yang seakan-akan menghadapi sebuah pergumulan yang tidak gampang harus dihadapi. Kita melihat para murid tadi saya sudah sharing. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Percaya kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanan imannya, dia harus hadapi begitu banyak. Dicaci maki karena tidak mau sembah patung. Dicaci maki karena percaya kepada Allah Yahweh. Dan tidak mau percaya kepada Nebukadnezar. Dan tidak mau percaya kepada setiap kepercayaan-kepercayaan Babilonia dan sebagainya. Kita melihat mereka mengalami proses-proses seperti itu. Tapi apakah mereka kompromi? Tidak, saudara. Mereka tidak kompromi. Dan proses kehidupan mereka di dalam kedaulatan Tuhan itu menghadapi begitu banyak persoalan hidup dan mati. Tetapi justru kita bisa belajar dari situ, yaitu apa? Yaitu mereka jalani semua itu di dalam iman kepercayaan yang teguh. Saudara, pada saat kita hari ini punya present time, kalau kita melihat catatan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, orang-orang percaya semua mengalami itu, tidak peduli nabi, rasul, maupun orang-orang yang hidup di dalam dunia ini, sebagai orang percaya, mereka hadapi semuanya itu di dalam proses iman, di mana mereka harus mengalami pergumulan demi pergumulan.
Tapi waktu kita hari ini ada dalam present time kita, dan kita hadapi era pandemi, kita hadapi misalnya apa? Kita mengalami kekurangan uang hari ini, kita mengalami satu hal kita punya sekolah macet dan kita sudah mungkin mengalami satu hal di mana kita secara pendapatan kurang, kita punya relasi kurang. Lalu kita juga mungkin mengalami satu hal bagaimana antara kita, khususnya MRI Beijing, kita semua adalah rekan kerja, tapi karena pandemik ini jarak memisahkan kita, akhirnya relasi kita jadi dingin sekali. Dan karena relasi yang kita yang dingin ini, akhirnya seakan-akan kita menjadi orang yang sudah tidak membutuhkan satu dengan yang lain. Kita seakan-akan kita bukan lagi akan keluarga MRI Beijing lagi. Kita hanya pengunjung yang dulunya kita sama-sama untuk menghadapi masalah, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama mengerjakan segala sesuatu dengan iman. Seakan-akan era pandemik ini merenggangkan kita dan kita sudah kehilangan semangat pelayanan. Kita akhirnya menjadi pengunjung saja, kita menjadi pendatang saja, dan kita akhirnya kurang memiliki satu relasi yang kokoh dan yang dekat itu kembali. Saudara, kita banyak mengalami tantangan-tantangan ini. Tapi kenapa kita perlu untuk di dalam present time kita berpegang kepada janji Tuhan. Kenapa kita perlu berpegang kepada janji Tuhan? Mari kita kutip satu ayat, saudara. Saya akan ajak saudara untuk kutip Mazmur pasal 46 ayat yang pertama. Di dalam Mazmur 46 ayat yang pertama, saya minta saudara Andro bisa bantu baca Mazmur 46 ayat 1. Mazmur 46 ayat 1. Mazmur 4. Halo, kok dengar nggak? Ya. Halo. Ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Saudara, ini adalah konfirmasi dari Daud di mana di dalam setiap Daud mengalami tantangan, di saat Daud setiap kali mengalami akan satu goncangan, dia tetap mempercayai bahwa apa? Allah adalah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Maka di dalam setiap present time kita melihat bagaimana kita bisa belajar dari Daud yang waktu dia mengalami present time, dia menghadapi pergumulan yang ada, dia menjalankan apa yang namanya satu hal, yaitu dia beriman kepada Allah. Dan dia beriman kepada Allah, dan Allah dipercaya adalah tempat perlindungan, tempat kekuatan, dan penolong dalam kesesakan. Dan saudara, kalimat yang terakhir yaitu apa? Sangat terbukti. Jadi saudara, ini adalah satu janji Tuhan. Janji Tuhan yaitu pada saat di dalam present time kita, ada present promise yang Tuhan berikan, yaitu waktu kita menghadapi akan pandemik ini, kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada, dan khususnya di dalam kehidupan kita, baik di China, di Indonesia, maupun di tempat yang lain, kita perlu kembali kepada apa yang diajarkan oleh Daud, yaitu pujikanlah imanmu kepada Tuhan. Yaitu bagi kita Allah tempat perlindungan. Bagi kita Tuhan adalah kekuatan. Bagi kita dia adalah penolong dalam kesesakan. Karena dia adalah yang sangat terbukti. Saudara, kata sangat terbukti harus kita garis bawahi. Bahwa dia tidak mungkin tidak menolong. Dia tidak mungkin tidak melindungi. Dia tidak mungkin tidak menguatkan. Maka difficulty itu memang ada. Difficulty memang eksis. Tapi Tuhan menolong, Tuhan melindungi, dan Tuhan menguatkan. Itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan itu terbukti. Maka saudara, waktu kita melihat ini, maka yang menjadi pertanyaan kita adalah apa? Kalau memang Tuhan sudah berfirman seperti itu,
Sampai para nabi dan para rasul pun mengutip ayat ini dan mengatakan bahwa bagi kita dialah tempat perlindungan, tempat kekuatan dan penolong dalam segala kesesakan dan sangat terbukti. Mengapa hari ini kita masih lemah iman? Mengapa kita hari ini masih lemah di dalam mengikut Tuhan? Saudara, problem terbesar kita adalah disbelief. Kita nggak percaya bahwa Tuhan itu tempat perlindungan. Kita nggak percaya Tuhan itu adalah kekuatan. Kita nggak percaya Tuhan adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Problem kita adalah disbelief, saudara. Beriman itu adalah satu totalitas untuk percaya. Tapi justru kita seringkali menjadi mundur, jenuh, dan sebagainya. Itu adalah karena kita sudah membuka satu ruang untuk tidak percaya. Dan waktu ruang tidak percaya itu saudara buka untuk imanmu. Maka saudara, disitulah kita melihat keributan muncul. Kita melihat bagaimana hal-hal yang menjadi tidak nyaman lagi menjadi muncul. Dan akhirnya menjadikan segala sesuatunya negatif. Dan akhirnya kita kehilangan akan kenikmatan mengikut Tuhan. Maka sudah present time kita, bagaimana kita membawa semuanya itu kepada pengharapan yang benar. Kalau Tuhan sudah berjanji menyatakan pengharapan itu, akan terjadi pembuktiannya. Nah pertanyaannya, sampai kapan pembuktian itu? Tuhan tidak ngomong waktunya. Tuhan bisa jawab dalam 1 tahun, Tuhan bisa jawab di dalam 2 tahun, Tuhan bisa jawab di dalam 5 tahun, Tuhan juga bisa jawab di dalam 300 tahun. Nah saudara, waktu Tuhan akan menggenapi kapan, kita tidak bisa memaksa dia. Karena dia adalah Allah yang berdaulat. Tetapi di dalam satu hal, Tuhan tetap menyatakan penggenapan janjinya. Maka menunjukkan Allah nggak bohong. Allah tidak asal-asalan berjanji. Dia sungguh-sungguh terbukti membalas dan menggenapinya. Saudara, pada saat kita melihat, saya waktu pernah 1 kali datang ke satu kota, yaitu di kota Ningpo. Ya. Waktu saya datang ke kota Ningpo, belum pernah saya pergi ke sana. Dan waktu pertama kali saya datang ke sana, dan setelah itu saya pimpin satu KKR di situ. Kurang lebih didatangi 55 orang. Dan saya ingat kampus yang waktu saya pimpin di situ adalah kampus yang namanya Nottingham University. Dan waktu saya khotbah di situ, saya digerakkan Tuhan untuk apa? Untuk saya berkhotbah dengan memperagakan apa yang menjadi khotbah saya. Maka waktu itu saya naik meja, saudara. Mereka kaget. Saya naik kursi, dia kaget. Lalu saya berteriak, mereka kaget. Karena seakan-akan saya sedang di atas itu melakukan seperti demonstrasi. Tapi padahal saya bukan. Tapi saya justru memperagakan. Untuk apa? Untuk membawa mata-mata mereka ini terpaku pada saya. Tapi bukan pada saya, tapi terpaku pada apa yang saya beritakan. Kenapa? Karena di situ Nottingham University rata-rata adalah anak orang kaya. Dan mereka adalah anak berduit. Dan mereka karena punya duit, dan mereka pada saat melihat waktu ibadah, mereka banyak ngomong sana, ngomong sini. Mereka kurang fokus. Dan akhirnya waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya akan khotbah. Nah, tapi kalau khotbah mereka tidak fokus, maka mereka pasti akan lewat begitu saja. Maka di situ saya doa sama Tuhan, Tuhan saya mesti gimana? Dan akhirnya Tuhan gerakkan saya untuk apa? Tuhan gerakkan saya untuk kamu pakai akan suaramu, engkau pakai akan gerakanmu, kau pakai setiap tindakanmu untuk membawa mereka terpaku padamu. Dan sudah waktu itu akhirnya saya lakukan. Dan setelah kebaktian selesai, sudah beberapa orang yang saya nggak kenal datang. Dia sangat bersyukur. Lalu dia nangis dan mengatakan, saya berdosa, saya minta ampun sama Tuhan, dan sebagainya. Dan akhirnya saya dikasih tahu sama satu anak pengurus. Dia mengatakan apa? Bahwa kau tahu nggak, itu anak nakal sekali. Kami tidak percaya, hampir tidak percaya. Kalau dia sampai berkata,
Aku minta ampun, aku berdosa. Aku mau jadi orang Kristen. Saudara, saya bilang, saya tidak kenal dia. Kamu lebih kenal dia. Maka saya percaya kamu. Kalau kamu bilang dia anak nakal, tapi tadi dia datang depan saya dan dia dengan air mata, dia mengatakan minta ampun kepada Tuhan dan sebagainya. Saya tidak kenal dia dan saya hanya dengar dari kamu bahwa dia begini. Maka saya percaya bahwa apa? Dia sungguh-sungguh Tuhan kasih di dalam present time-nya dia. Tuhan pakai waktu ini kebaktian di Ningpo sebagai momen pertobatan. Maka saya semakin yakin, saudara. Saya semakin yakin bahwa Tuhan kadang-kadang kenapa gerakan saya pergi ke sini, gerakan saya pergi ke situ, itu bukan karena saya mengisi waktu kosong. Saya kalau ditanya, saya pasti senangnya apa? Saya senangnya tidak keliling. Daripada mencapek-capekkan tubuh saya, lebih baik saya stay di satu tempat, tidak pergi kemana-mana. Tapi kadang-kadang Tuhan gelisahkan saya untuk harus pergi-pergi. Dan waktu pergi saya nggak tahu apa-apa. Tapi waktu terjadi seperti yang terjadi di Ningpo. Waktu itu terjadi, akhirnya waktu saya balik ke hotel, saya dengan satu perasaan sangat kagum sama Tuhan. Kenapa? Saya sangat kagum sama Tuhan. Karena Tuhan tunjukkan sesungguhnya kenapa aku dikirim ke sini. Karena untuk melihat 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa, ini mengambil keputusan di depan matamu bahwa aku mau bertobat. Kalau aku tidak datang, kalau saya tidak datang, maka saya nggak mungkin melihat dengan mata sendiri Tuhan bekerja melalui jiwa tersebut. Saudara, ini sebuah kesaksian bahwa di dalam present time saya kadang-kadang tidak tahu apa-apa. Bahkan saya sebagai seorang hamba Tuhan pun kadang-kadang saya mengalami satu hal, saya tidak tahu apa-apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan hanya menggelisahkan saya, Tuhan menggerakkan saya. Dan saya seakan-akan harus patuh kepada Dia. Dan waktu melihat semuanya ditunjukkan, akhirnya saya tahu bahwa inilah yang Tuhan mau kerjakan. Saudara, present time kita ada pengharapan yang Tuhan berikan. Dan khususnya di dalam pengharapan yang Tuhan berikan. Sekali lagi, Mazmur 46 ayat 2 tadi. Allah bagi kita tempat perlindungan. Allah bagi kita tempat kekuatan. Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Berarti apa? Jangan kita small faith mengikut Tuhan. Jangan kita iman kecil mengikut Tuhan. Jangan kita kehilangan iman mengikut Tuhan. Tapi percayalah bahwa tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti itu. Dia bukan hanya dalam perjanjian lama, tapi juga ada di dalam present time kita semua. Dan kalau kita semua punya keyakinan seperti ini, maka saudara, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, waktu sudah dihantam sana-sini oleh keluarga, oleh teman, oleh tempat kerja, oleh tempat pelayanan, oleh tempat manapun. Tapi waktu saudara tetap berpegang kepada Tuhan yang adalah perlindungan, yang adalah kekuatan dan penolong. Saudara, saudara tidak mungkin kehilangan iman. Saudara akan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saudara semakin berjuang di dalamnya. Dan saudara tidak akan kehilangan sukacita dan kekagumanmu kepada Tuhan. Maka saudara, Christmas Hope, pengharapan Natal, memberikan kita bahwa pengharapan di masa lampau, Tuhan menubuatkan juru selamat. Dan sungguh-sungguh juru selamat digenapi di dalam perjanjian baru. Kedua, yaitu pengharapan Natal diberikan di dalam present, diberikan kepada masa sekarang, di mana Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menguatkan, dan Tuhan akan menolong di dalam kesesakan kita. Kita dijamin oleh Tuhan, terbukti sampai Tuhan memanggil kita. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yaitu apa? Iman tidak goncang di dalam Tuhan. Maka selama Tuhan melindungi, menguatkan, dan menolong, maka iman kita tidak akan goncang. Kita akan terus dipimpin oleh Tuhan. Meskipun mungkin Tuhan baru menjawab janjinya 300 tahun kemudian, kita sudah mati ratusan tahun. Tapi kalau Tuhan tetap dalam 300 tahun kemudian, Tuhan menjawab janjinya, maka Tuhan bukan Tuhan yang berbohong, tapi Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji.
ketiga, saudara, yaitu adalah future. Maka Christmas hope, pengharapan Natal, juga bicara tentang janji pengharapan di dalam masa depan. Saudara, apa sih yang dijanjikan Tuhan di dalam masa depan? Apa sih yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan orang percaya? Kenapa Kristus harus datang ke dalam dunia? Dan kenapa kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa kita harus getol, harus untuk menerima Kristus dan bukan yang lain? Saudara, saya ingin kita lihat dua ayat. Ya. Yang pertama, 1 Korintus 13 ayat 12. Saya minta untuk saya minta William ya. William bisa bantu baca 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat 12. Bisa kok, bentar. Satu Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita lihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ya, thank you. Saudara, pada saat kita melihat bagian ini, Paulus bicara tentang kasih, di mana kasih haruslah mendasari akan seluruh kehidupan orang percaya. Dan kasih di sini haruslah adalah kasih Allah, bukan kasih kita. Kasih kita sudah jatuh di dalam dosa. Maka kasih yang sempurna adalah kasih Allah. Dan kasih Allah yang paling sempurna adalah Dia rela mati untuk menebus kita semua dan memberikan keselamatan dan pengharapan bagi kita semua. Nah, saudara, maka pada saat kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menerima konfirmasi bahwa kematian Kristus di atas kayu salib, Dialah adalah satu-satunya kasih yang datang ke dalam dunia dan memberikan pengharapan bagi kita. Nah, tapi pertanyaannya setelah kita menerima Kristus, kita bagaimana memandang masa depan? Kita hari ini bisa berkata bahwa saya seorang believer, aku adalah orang percaya. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana saya besok? Bagaimana saya 2 hari lagi? Bagaimana saya 1 minggu lagi? Bagaimana saya 1 tahun lagi? Bagaimana saya berpuluh-puluh tahun lagi? Saudara, kita mungkin memiliki satu pertanyaan, yaitu apa? Seakan-akan saya hari ini berkata, aku adalah seorang percaya, tapi hari-hariku seakan-akan menggoda aku dan menggoncangkan aku untuk menjadi orang yang tidak percaya. Dan mungkin kita berkata bahwa Tuhan, di manakah engkau? Karena aku orang percaya ini berada di dalam dunia yang najis bibir. Di dalam dunia yang membuat saya menjadi tergoncangkan. Nah, saudara, maka Paulus mengatakannya itu apa? Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar. Dulu saudara tidak ada kaca yang langsung bisa saudara lihat muka saudara sendiri. Tetapi sudah zaman dulu itu mereka pakai akan satu lempengan besi, di mana di lempengan besi itu menunjukkan muka kita, tapi di dalam bentuk samar-samar. Jadi belum ada kaca seperti di handphone saudara hari ini. Kalau saudara berkaca dan bercermin, langsung saudara bisa lihat muka saudara. Tapi zaman dulu tidak ada, saudara. Nah, saudara, digambarkan oleh Paulus bahwa apa? Dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Yaitu Tuhan, hari ini kita percaya kepada Tuhan, pengharapan Tuhan, janji Tuhan, seakan-akan Tuhan sudah berjanji, tapi janjinya kok nggak kelihatan ya. Mungkin samar-samar di dalam kehidupan kita, saudara. Dan samar-samar itu realita. Tuhan tidak mengatakan bahwa ikut Tuhan itu pasti jelas semuanya. Enggak, saudara. Abraham waktu dia disuruh Tuhan pergi dari Ur Kasdim, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana Tuhan? Nggak dikasih tahu. Jadi dia hanya pergi dari Ur Kasdim, nggak tahu kemana, tapi dia mengikuti pimpinan Tuhan. Sudah bagi dunia itu orang gila. Kenapa?
Setiap orang tuh punya destinasi. Misalnya saya mau pergi ke Medan, saya tahu Medan, makanya saya naik pesawat pergi ke Medan. Atau kemarin saya pergi ke Ternate, kemarin saya pergi ke Manado. Di situ saya tahu destinasi saya. Tapi saudara, kalau kita gambling pergi ke airport, lalu saudara go show, lalu saudara berkata bahwa apa? Ada kota mana yang sekarang tersedia? Misalnya kota Sydney, saya mau pergi ke Sydney sekarang. Nggak bisa. Kenapa? Karena kamu harus punya visa dan sebagainya. Akhirnya apa? Ditertawakan, saudara. Nah, seringkali kita mengikut Tuhan itu kita oleh dunia ditertawakan. Kenapa? Karena seakan-akan kita mengatakan, kamu percaya Tuhan, Tuhanmu itu mana? Kamu beriman kepada Tuhan, imanmu itu adalah iman yang mistis sekali. Nggak ada logikanya sama sekali. Saudara, itulah kenapa orang Kristen banyak dihina-hina oleh para ateis tentunya. Karena mereka menganggap orang Kristen itu orang-orang yang mabuk, saudara. Orang Kristen itu adalah orang-orang yang sedang schizofrenia, ya. Memiliki gradasi dalam kehidupannya, mengalami gradasi di dalam kejiwaannya, saudara. Nah, saudara, maka Paulus mengatakan bahwa yes, gambaran samar-samar itu adalah sebuah konteks dunia menertawakan kita. Dan kita sendiri juga tidak tahu, kita cuma tahu bahwa Tuhan menunjukkan jalan ini, tapi saya tidak tahu apa yang saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, tapi Tuhan tuntun saya ke sana, kayak orang gila, kayak orang bodoh. Tetapi saudara, Paulus pun mengatakan, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Menggambarkan bahwa sekarang saya jalani iman saya di dalam kesamar-samaran, tetapi Tuhan berjanji in the future, yaitu apa? Tuhan akan memberikan kepada kita kesempurnaan itu. Tuhan akan menunjukkannya kepada kita face to face. Bukan lagi dengan samar-samar, tapi dengan face to face, bertemu muka dengan muka. Kita akan diberikan satu janji Tuhan. We shall see face to face dengan Tuhan. Nah, tentu saja ini sesuatu yang melampaui apa yang dipikir oleh orang dunia. Karena orang dunia merasa tidak perlu face to face ketemu Tuhan. Ya, maka saudara, dan mungkin kita bertanya, saudara, kalau saya face to face sama Tuhan, saya kan manusia. Kedua, saya berdosa. Oke, saya sudah ditebus, tapi secara kualitatif saya sudah berbeda sekali sama Tuhan. Kalau Alkitab menggambarkan kalau ketemu Tuhan itu Allah yang begitu kudus, maka kita tidak diizinkan. Kita bisa mati. Ya. Kita bisa mati kalau lihat Tuhan. Kenapa? Kekudusannya itu terlalu limpah. Dan kadang-kadang kita mungkin berkata bahwa apa? Loh, saya nggak layak tuh. Mana bisa saya bisa bertemu muka dengan muka. Ini Paulus ngawur nih. Paulus nih cuma imajinatif saja. Mungkin Paulus ini cuma sesuatu harapan saja. Tapi ini adalah harapan kosong. Mungkin pengharapan Natal dianggap sebagai kosong. Kenapa? Tuhan menebus dosa. Oh ya, kalau Tuhan memang menebus dosa, kenapa saya masih berdosa? Kenapa saya masih menipu? Kenapa saya masih mencontek? Kenapa saya masih akan melakukan benci kepada orang lain dan sebagainya? Saudara, mungkin kita mengatakan bahwa apa? Oh, future promise-nya nggak jalan. Itu semua cuma mimpi kosong. Saudara, kita memang nggak layak, saudara. Kalau kita mau jujur, kita memang nggak layak face to face ketemu Tuhan. Yang layak itu samar-samar tadi itu betul-betul. Kita nggak mungkin sesempurna mungkin bisa ketemu Tuhan, bisa bertemu muka dengan Tuhan. Nggak mungkin, karena kita adalah orang yang sudah berdosa. Maka yang secara logika adalah apa? Tuhan nggak kasih kita face to face. Tapi kita coba lihat di dalam satu ayat, saudara. 1 Yohanes. Mari kita buka sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 2. Saya minta siapa bisa bantu baca? Saya minta Monica ya. Monica bisa bantu baca 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya, Ko.
1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, saudara, coba lihat. Sekarang kita ini anak-anak Allah. Saudara, anak-anak Allah kita dipanggil sebagai the sons of God. Kenapa kita dipanggil the son of God? Karena Tuhan yang sudah memberikan penebusan kepada kita, Tuhan sudah menerima kita, dan Tuhan sudah memberikan pengharapannya kepada kita. Nah, tapi pertanyaan pengharapan yang diberikan itu adalah sebuah pengharapan yang bersifat rohani. Sedangkan secara jasmani gimana ini? Secara jasmani saya masih harus bergumul dengan dosa. Saya masih harus bergumul dengan pekerjaan iblis. Saya masih bergumul dengan pekerjaan orang jahat. Jadi kita sekarang anak-anak Allah, yes, secara rohani, secara spiritual, yes. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, yaitu adalah Kristus sudah rela datang ke dalam dunia, inkarnasi, dan lahir menjadi Natal yang sempurna bagi kita, dan melalui kehadirannya yang memberikan keselamatan bagi kita. Dikatakan apa? Apabila Kristus menyatakan dirinya, yaitu adalah di dalam second coming, di dalam kedatangan Kristus kedua kali, kita akan menjadi sama seperti Dia. Waduh, ini kalimat di satu sisi sangat powerful, tapi kita perlu hati-hati. Yaitu apa, saudara? Yaitu kita akan menjadi sama seperti Dia. Waduh, kalau Kristus adalah Tuhan dan kita akan menjadi sama seperti Dia, apakah berarti kita jadi Tuhan? Saudara, inilah yang menjadi satu kefatalan yang diinterpretasi oleh salah satu hamba Tuhan yang menamakan dirinya adalah hambanya Tuhan, ya. Tetapi justru dia melakukan satu hal, yaitu bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini juga Tuhan. Jadi apa? Kita itu harus merayakan ketuhanan kita. Karena kita ini Tuhan-Tuhan kecil. Dia Tuhan besar, kita Tuhan-Tuhan kecil. Surah kalimat Indonesia ini seakan-akan menunjukkan bahwa kelihatannya ini mendukung sekali. Yes, karena kalau Allah menyatakan dirinya, maka apa? Kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Menjadi sama seperti Dia. Maksudnya apa, saudara? Menjadi sama. We shall be like Him. Pertanyaannya, be like Him itu apa? Kita jadi Tuhan, atau kita menjadi anak-anaknya. Di dalam satu hal kita di dalam Tuhan, kita bisa saling face to face melihat. Kita diizinkan Tuhan untuk membuka mata, dan kita bisa melihat di dalam kekekalan dengan jelas siapakah Kristus, siapakah Allah, dan siapakah Roh Kudus, dan siapakah malaikat. Dan kita bisa melihat face to face akan semua itu. Jadi saudara, yang dimaksud yaitu apa, saudara? Yaitu kita waktu Kristus menyatakan diri, kita menjadi sama seperti Dia. Bukan kita jadi seperti Allah. Tapi menjadi sama seperti Dia adalah kita akhirnya bisa melihat di dalam kekekalan. Sebagaimana Allah adalah kekal, Kristus adalah kekal, kita diizinkan Tuhan untuk bisa melihat secara kekekalan. Tapi bukan berarti menjadi Tuhan yang kekal. Kita hanya dibukakan untuk melihat bagaimana kita yang sebagai anak-anak Allah, kita diizinkan untuk bisa melihat apa yang kekal. Kalau Tuhan tidak buka, kan kita pasti juga nggak bisa lihat. Jadi menjadi sama seperti Dia itu di dalam kekekalan, bukan di dalam ketuhanan. Maka memahami rencana kekal Tuhan, memahami Tuhan
dan Kristus dan juga Roh Kudus. Dan itu adalah satu pemahaman kekal yang dibukakan. Sehingga kalau pemahaman kekal dibukakan, masalah dunia susah itu bukan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena yang lebih luar biasa yaitu waktu Tuhan menyatakan diri, itu semua yang kekal dibukakan, maka mati pun rela, saudara. Contoh yang saya mau pakai adalah Stefanus. Stefanus dikatakan adalah seorang yang penuh Roh Kudus. Dan waktu dia mengatakan bahwa apa? Langit mengatakan apa? Tuhan itu bukan hanya ada di bait suci. Tuhan ada pada seluruh ciptaan. Itu khotbah. Jadi waktu itu kita melihat Stefanus berkhotbah bahwa itu siapa bilang Tuhan cuma ada di bait suci? Dia mengatakan Tuhan ada di seluruh ciptaannya. Nah, waktu itu orang-orang marah, khususnya orang-orang dalam bait suci marah luar biasa. Kenapa? Kurang ajar. Tuhan yang biasanya dipercaya oleh orang Yahudi bersemayam di bait suci, sekarang diobral adalah Tuhan juga ada di luar bait suci. Ini khotbah ngawur, ini khotbah ngaco. Maka apa? Akhirnya dirajam batu. Tapi sebelum dirajam batu, sudah mereka disiksa mati, disiksa setengah mati. Dan setelah waktu disiksa dan waktu dia mau dirajam batu, dan waktu apa matanya melihat ke atas, ditulis satu kalimat yaitu apa? Ditulis satu kalimat yaitu, dan aku melihat Tuhan Allah di atas tahtanya. Dan Yesus di sebelah kanannya. Dan Yesus berdiri. Saudara, ini menjadi satu kalimat yang membuat orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat marah. Kenapa? Karena biasanya orang kalau percaya bahwa apa? Tuhan itu kalau bertahta, yang di sebelah kanannya itu biasanya ditulis duduk. Jadi Allah anak itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, tapi ini dikatakan berdiri, saudara. Berdiri menggambarkan apa? Berdiri menggambarkan aku membela kamu yang disiksa, aku membela kamu yang dirajam, aku membela kamu yang diperlakukan dengan tidak adil. Sudah waktu dia mengatakan Yesus, dia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Langsunglah kita melihat mereka marah. Dan waktu mereka marah, mereka langsung ambil batu, mereka rajam dia dan mati akhirnya. Sudah coba lihat. Kenapa Stefanus sampai begitu mengenaskannya? Sudah bagi dia mati di dunia tidak apa-apa. Mati di dunia tidak ada masalah. Tapi bisa melihat Yesus di sebelah kanan Allah Bapa berdiri bagi aku. Itu jauh lebih penting daripada aku hidup di dunia ini. Tapi mati di dalam kekekalan. Saudara, waktu kita melihat di sini, inilah sesuatu hal yang indah luar biasa. Hal yang kekal dibukakan bagi kita. Sehingga waktu hal yang kekal dibukakan kepada kita. Kita menderita di dunia ini, tidak ada artinya. Mau kena COVID sekalipun, saudara tetap masih bisa bersyukur. Kenapa? Aku mungkin secara tubuh hancur di sini. Tapi jiwaku ada di tangan Tuhan. Saudara, maka kalau keluarga saudara ada yang kena COVID, atau saudara sendiri juga dalam keadaan tubuh yang tidak enak, saudara, di dalam keadaan-keadaan seperti itu, jangan small faith, jangan kehilangan iman, jangan khawatir, tapi tetaplah mohon, biarlah apa yang kekal dibukakan bagimu, sehingga engkau bisa percaya di dalam dunia ini, we will do the best. Untuk apa? Untuk tetap hidup. Tapi kalau Tuhan sudah menyatakan apa yang kekal di depan kita, maka apa? Kita harus mengejar bahwa hanya itulah yang paling penting dalam hidup kita. Saudara, waktu kita lihat, saya waktu kemarin pelayanan di Manado dan juga di Ternate, ada satu masa di mana saya punya mata kiri bengkak. Sehingga saya waktu berkhotbah, saya berkhotbah dengan mata satu. Dan waktu saya khotbah dengan mata satu, kenapa? Karena bengkak dan juga sangat sakit dan merah semuanya. Yang warna putih itu semua merah. Yang semua warna putih itu semua merah. Sehingga saya takut sekali menulari orang lain. Maka waktu itu saya cepat-cepat setelah khotbah, langsung saya berangkat ke airport dengan air keringat yang sangat banyak, sehingga saya punya jas itu basah.
baju putih saya basah, dasi saya basah, bahkan jas saya basah. Saya langsung ganti baju. Ganti baju basah lagi, ganti baju lagi. Sehingga saya waktu sampai pikir, apa ini saya kena COVID ya? Apa saya benar-benar saya sedang kena gejala ya? Saya muntah-muntah. Dan saya waktu itu merasa tubuh sangat lemah. Waktu saya naik pesawat, itu saya tidak bisa apa-apa, saya cuma bisa tidur. Dan saya tidur sampai sebelah saya mau ke toilet katanya. Saya sampai nggak berani ke toilet. Kenapa? Karena lihat Bapak sudah sangat kecapean. Lalu lihat Bapak sudah tidur, betul-betul tidurnya sangat kelelahan. Dan akhirnya sudah dia bilang, saya sebenarnya mau ke toilet, mau nyebrang di depan Bapak, tapi saya sungkan sama Bapak. Tapi saya sangat minta maaf ya Pak, sangat minta maaf. Lalu dia apa bilang untung saja perjalanan 55 menit saya masih bisa tahan. Saya sangat sungkan, Saudara. Tapi satu sisi yang lain, waktu itu saya sangat bergumul. Tuhan, apakah saya jadi carrier? Apakah saya jangan-jangan saya adalah seorang yang sedang menjadi bagian dari pergumulan orang-orang seperti itu. Saya langsung berpikir, saya mau khotbah. Setelah sampai, saya langsung ke hotel. Setelah hotel, saya langsung khotbah. Dan dalam keadaan seperti itu, saya pikir, Tuhan mau saya ngomong apa? Apakah saya bisa jadi carrier di situ dan sebagainya. Saya sangat bergumul, Saudara. Tapi akhirnya Tuhan kasih saya kekuatan. Waktu saya sampai di hotel, tidur sebentar. Dan akhirnya waktu saya bangun, Saudara, saya sangat kaget. Kenapa? Mata saya langsung putih. Dan merah-merah itu semua hilang. Bengkak sedikit ada, tapi semua itu baik. Saya muntah-muntah sudah tidak muntah lagi. Saya sudah tidak keringetan lagi. Dan betul-betul tubuh saya diperlengkapi seakan-akan oleh Tuhan. Dan waktu saya khotbah lebih semangat daripada waktu di Ternate. Saya khotbah lebih dikuatkan oleh Tuhan. Dan waktu itu saya setelah selesai, saya langsung di dalam hati saya mengatakan, Tuhan, saya bertobat sekali lagi di hadapan Tuhan. Karena waktu saya di perjalanan, saya sangat khawatir. Tapi justru waktu di ini, Tuhan justru konfirmasi untuk apa? Hambaku, kau pergi untuk aku, kenapa engkau masih khawatir dengan dirimu? Bukankah aku adalah Tuhan Allahmu? Saudara, suara hati itu mengetuk hati saya, membuat saya sadar saya adalah hamba yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan saudara, inilah kesempatan di dalam Natal ini. Mari kita sama-sama pakai waktu ini untuk kita melihat pengharapan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan bagaimana pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita sama-sama imani sampai akhir. Masalah apa yang kita hadapi. Dan bagaimana kita tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, maka saya akan tutup sampai di sini. Dan mari kita sama-sama, nanti saya akan mengajak kita sharing bersama. Saya akan mengajak kita sama-sama berdoa sama-sama. Untuk kita melihat bagaimana di daerah pandemik ini di tahun 2020, apa yang sudah tergoncangkan di dalam dirimu. Tapi apa yang kamu syukuri atas semuanya itu. Kiranya kita saling memberkati bersama-sama melalui kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, di era pandemik ini Tuhan masih memberikan iman bagi kami. Kami bersyukur gerejamu senantiasa tak henti-henti memberikan didikan bagi kami. Ampunilah kami jika kami justru adalah orang-orang yang tidak mengimani didikan Tuhan. Ampunilah kami kalau justru kami menghindari pertemuan-pertemuan rohani, maupun kami menghindari akan pentingnya firman di dalam hidup kami. Tuhan, pakailah persekutuan Natal bersama ini, supaya kami dapat semakin dibawa kepada pengharapan yang sejati, yang Tuhan sudah nyatakan dalam masa lampau, yang Tuhan janjikan di masa sekarang, dan juga yang Tuhan tetap pelihara sampai kepada masa datang. Tuhan, tolonglah kami, agar kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dikuatkan oleh Tuhan untuk hadapi semua dengan kusuk di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas pertemuan hari ini. Mohon Tuhan pakai
kesempatan ini untuk kami bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, bisa sharing satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berharap kepadamu, kami berserah kepadamu, kami percaya kepada pimpinanmu. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih. Amin.